Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Bapak Obed Adi Nugroho dalam pembelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu buah topik yang saya rasa itu sangat relevan, khususnya di zaman sekarang, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Adapun untuk tujuan pembelajaran topik hari ini, yang pertama adalah siswa dapat membandingkan antara konsep ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dari perkembangan iptek. Kemudian yang ketiga, siswa juga diharapkan dapat menggambarkan sejarah perkembangan iptek yang ada di dunia, tetapi juga yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, siswa dapat menganalisis dampak positif dan negatif dari adanya kemajuan iptek khususnya bagi Indonesia. Dan yang terakhir, setelah kalian mempelajari semuanya itu, diharapkan kalian memiliki sikap yang bertanggung jawab serta selektif dalam menggunakan dan mengembangkan iptek. Itu kira-kira tujuan pembelajaran yang seharusnya dicapai setelah kalian mempelajari materi ini. Mari yang pertama kita akan membahas tentang konsep atau definisi dari ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan konsep atau definisi dari ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi, saya minta kalian untuk mengamati gambar yang ada di layar ini. Gambar apakah itu? Ya, betul. Ini adalah gambar dari sebuah gunung berapi yang sedang terjadi erupsi atau letusan. Nah, menurut kalian, apa yang menjadi penyebab dari gunung meletus? Ketika kalian mempelajari ilmu geografi, atau lebih khususnya ilmu vulkanologi, yaitu ilmu tentang gunung, maka gunung itu bisa terjadi letusan disebabkan karena adanya tekanan dari bawah permukaan bumi, atau dalam hal ini adalah dapur magma. Karena di dalam dapur magma ada magma yang terkumpul dalam beberapa waktu, dan ketika dapur magma itu penuh dan ditambah lagi adanya suhu yang tinggi dalam dapur magma tersebut, maka akan ada tekanan dari dalam perut bumi yang itu menyebabkan lava itu naik ke atas permukaan gunung dan akhirnya terjadi letusan. Nah, itu adalah pengetahuan tentang bagaimana gunung berapi itu bisa meletus yang dijelaskan secara ilmiah. Tetapi bagi orang kuno zaman dulu, hal semacam itu tentu belum dipahami oleh mereka, karena ilmu pengetahuan pada masa itu belum diketemukan. Nah, lantas apa yang jadi penyebab terjadinya gunung meletus bagi sebagian orang kuno zaman dulu? Mungkin orang kuno zaman dulu beranggapan bahwa gunung meletus itu terjadi karena dewa ataupun makhluk gaib ataupun penunggu yang ada di gunung tersebut marah. Nah, sehingga gunungnya menjadi meletus. Sehingga kita mengenal adanya tradisi-tradisi, misalnya seperti sedekah gunung dan lain sebagainya, yang tujuannya agar si penunggu dari gunung tersebut tidak marah dan tidak membuat gunungnya menjadi meletus. Nah, pertanyaan ketiga adalah, kalau zaman dulu orang menganggap gunung berapi itu bisa meletus karena
adanya hal-hal mistis, lantas di zaman sekarang, mengapa terjadi perubahan pengetahuan yang sebelumnya mereka beranggapan gunung itu meletus karena faktor mistis, kemudian di zaman sekarang disebabkan karena adanya tekanan dari bawah. Itu semua dikarenakan adanya ilmu pengetahuan yang menjelaskan secara ilmiah mengapa Gunung Merapi itu bisa meletus. Nah, ini juga nanti yang akan menjadi awalan bagi kita untuk mempelajari sebetulnya apa sih ilmu pengetahuan itu, kemudian apa itu pengetahuan, dan juga teknologi. Kalau kita melihat dari asal katanya, ilmu pengetahuan itu dari bahasa Yunani dan juga Inggris. Dari bahasa Yunani, ilmu pengetahuan itu dari kata sire yang artinya to know atau belajar. Jadi dengan orang itu belajar, maka orang itu akan memperoleh sebuah pengetahuan. Nah, apa itu belajar? Belajar adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang sebelumnya dia tidak tahu akan sesuatu, kemudian menjadi tahu. Misalnya tadi ya, sebelum kalian belajar tentang ilmu geografi, mungkin kalian tidak tahu apa sebetulnya yang menjadi penyebab terjadinya gunung meletus. Bahkan mungkin ada dari antara kalian yang berkeyakinan bahwa gunung itu bisa meletus karena penunggu ataupun makhluk gaib yang ada di sana marah. Tetapi ketika kalian sudah mempelajari ilmu pengetahuan yang disebut dengan geografi ataupun vulkanologi, kemudian kalian menjadi tahu, kalian menjadi paham. Ternyata gunung berapi bisa meletus disebabkan karena adanya tekanan dari dalam perut bumi. Nah, itu berarti sebuah pengetahuan baru yang kalian dapatkan dari proses belajar. Nah, kemudian dalam arti sempit, ilmu pengetahuan itu disebut dengan science dalam bahasa Inggris. Dimaknai sebagai sebuah ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan juga objektif. Jadi jika kita menggunakan kata science, itu biasanya merujuk kepada ilmu pengetahuan alam. Ya, misalnya ilmu fisika, ilmu biologi, dan ilmu kimia. Nah, ilmu pengetahuan memiliki dua sifat ya yang secara khusus dimilikinya, berbeda dengan ilmu-ilmu sosial, yaitu sifatnya yang kuantitatif dan objektif. Apa itu kuantitatif? Kuantitatif itu artinya ilmu pengetahuan alam sebagian besar dan hampir seluruhnya itu ya mempelajari sesuatu yang disertai dengan adanya proses pengukuran. Pengetahuan yang didapat itu berupa kuantitas ya, atau jumlah atau ukuran. Misalnya, ketika kalian mempelajari ilmu fisika, maka kalian akan belajar bagaimana penerapan ilmu fisika itu di kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghitung berapa laju kecepatan dari sebuah mobil dari kota A ke kota B dengan jarak 5 km. Nah, tentu untuk mencari itu kan harus melalui proses pengukuran. Dan data yang didapatkan itu pasti berupa angka. Nah, itulah yang disebut dengan kuantitatif. Ya, jadi berupa hasil pengukuran yang datanya didapat berupa angka-angka. Kemudian yang kedua adalah objektif. Objektif itu artinya apa? Jadi ilmu pengetahuan alam ya, sebagian besar orang menganggap itu sebagai sebuah kebenaran yang sifatnya umum dan diterima oleh semua orang. Misalnya apa? Kita mengenal ya di dalam ilmu fisika ada yang namanya hukum gravitasi. Bahwa sebuah benda itu ketika jatuh dari atas pasti jatuhnya ke bawah. Tidak ke atas atau ke samping kiri atau kanan dan itu lurus. Dikarenakan adanya gaya gravitasi bumi. Nah, itu sifatnya objektif. Jadi, hukum gravitasi itu diterima oleh semua orang yang ada di dunia ini.
Berbeda dengan ilmu sosial yang sifatnya itu subjektif. Subjektif itu artinya kebenaran yang didasarkan atas pandangan ya orang itu sendiri. Jadi ada kemungkinan ya pandangan si A itu berbeda dengan keyakinan yang dimiliki oleh si B. Contoh ya, ketika kalian melihat orang yang sedang sedih, si A akan beranggapan dia sedih karena misalnya uangnya hilang. Sedangkan si B beranggapan bahwa temannya itu sedih karena dia mendapatkan nilai yang jelek. Nah, itu adalah sebuah kebenaran yang sifatnya subjektif, tergantung dari penilaian masing-masing orang. Kemudian ada beberapa tokoh ya yang memberikan penjelasan terkait apa itu ilmu pengetahuan. Misalnya De Liangqi. Dia menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan merupakan sebuah usaha untuk mengorganisasikan dan mensistemasikan common sense ya, sesuatu yang bersifat umum atau objektif tadi. Suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Nah, kalau dari Cambridge Dictionary memaknai ilmu pengetahuan sebagai knowledge from the carefully study of the structure and behavior of the physical world, especially by watching, measuring, and doing experiments, and the development of the theories to describe the result of these activities. Jadi ilmu pengetahuan itu ya melibatkan serangkaian aktivitas-aktivitas manusia. Misalnya lewat pengalaman pribadi, melalui proses pengamatan, melalui proses pengukuran, dan juga pasti ada yang namanya sebuah uji coba. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan itu juga melibatkan proses berpikir melalui kegiatan menyusun atau mensistemasikan dan menyimpulkan. Kemudian yang ketiga, objek yang diteliti itu meliputi dunia fisik. Artinya objek sesuatu yang diteliti atau diamati itu bisa diamati secara indrawi oleh mata manusia. Misalnya ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan dan tumbuhan. Tentu itu sifatnya fisik karena bisa kita amati. Ya, bisa baik itu diamati melalui mata telanjang atau melalui alat bantu. Misalnya ketika kalian ingin melihat sebuah jaringan atau sel yang ada dalam tubuh manusia atau hewan, kan tidak bisa menggunakan mata telanjang, maka harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Nah, kemudian di dalam ilmu pengetahuan juga menggunakan metode-metode atau langkah-langkah keilmuan yang digunakan. Kemudian yang terakhir, adanya penggunaan teori dalam menarik sebuah kesimpulan. Nah, itu adalah unsur-unsur penting yang terkandung dalam ilmu pengetahuan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ilmu pengetahuan merupakan sebuah usaha manusia. Ya, jadi kata kuncinya adalah sebuah usaha, di mana itu ada aktivitas yang dilakukan manusia terkait apa? Objek yang akan diamati atau objek yang akan dipelajari mengenai dunia fisik tadi ya, yang melibatkan proses pengalaman, pengamatan, pengukuran, dan pengujian dengan menggunakan serangkaian metode ilmiah dan penggunaan teori dalam menarik sebuah kesimpulan. Saya beri contoh ya, misalnya ketika kita akan mempelajari ya yang namanya sebuah peristiwa ya atau kejadian. Sebut saja misalnya di sebuah daerah ya terjadi yang namanya banjir. Nah, ketika kita melihat peristiwa itu, ya, kita akan bertanya pasti ya, kenapa daerah itu bisa terjadi banjir?
Nah, berarti di situ ada proses yang namanya pengamatan, sekaligus juga pengalaman. Karena kita mengalami sendiri, daerah tempat kita tinggal itu tergenang banjir. Nah, kemudian kalian akan melakukan proses pengukuran. Misalnya, kira-kira berapa ketinggian air yang ada di tempat tinggal saya? Apakah berbeda dengan daerah lain yang ada di sekitar saya? Nah, berarti di situ menggunakan aktivitas, yaitu berupa proses pengukuran. Nah, kemudian yang kedua, kalian akan mencari ya sebuah pengetahuan atau kebenaran yang ingin kalian dapatkan. Ya, misalnya tadi, apakah air yang ada di daerah saya itu sama atau berbeda dengan daerah lain yang ada di sekitar saya. Nah, kemudian digunakanlah sebuah metode-metode ilmiah. Ya, biasanya ini bisa menggunakan metode yang sifatnya kuantitatif. Ya, ini metode-metode ilmiah melewat proses pengukuran. Nah, kemudian setelah data kalian dapatkan, baik itu melalui proses pengukuran atau pengamatan, kemudian kalian akan menggunakan sebuah teori ya untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, kalian bisa menggunakan teori yang relevan, misalnya karena ini terkait dengan banjir dan juga terkait dengan topografi dari sebuah tempat, maka mungkin kalian bisa menggunakan teori yang ada di dalam ilmu geografi. Ya, bahwasanya sebuah tempat yang rendah itu pasti akan cepat tergenang air ketika banjir daripada tempat yang memiliki ketinggian yang di atas rata-rata. Apalagi kalau tempatnya itu di bawah permukaan laut, maka akan cepat terjadi masuknya air ke daerah tersebut. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian apa yang disebut dengan pengetahuan? Kalau ilmu pengetahuan tadi merupakan usaha manusia, kalau pengetahuan itu merupakan hasil, ya, hasil dari kegiatan mengetahui berkenaan dengan suatu objek, dapat berupa suatu hal atau peristiwa yang dialami subjek, ya misalnya tadi ketika kalian tinggal suatu daerah yang sering terkena banjir, berarti itu kan berupa peristiwa yang dialami kita ya sebagai subjeknya. Nah, atau tentang sebuah benda, misalnya mempelajari tentang hewan, tumbuhan, manusia, dan lain sebagainya. Atau juga berupa peristiwa, misalnya ya peristiwa perang, kemudian bisa juga berupa fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, misalnya kemiskinan, ya kriminalitas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengertian dari teknologi. Nah, teknologi itu apa? Kalau kita simpulkan, teknologi itu merupakan kumpulan ya alat, aturan, dan prosedur yang merupakan penerapan pengetahuan ilmiah. Jadi kata kuncinya adalah merupakan hasil penerapan praksis dari pengetahuan ilmiah terhadap suatu pekerjaan tertentu dengan cara memungkinkan terjadinya pengulangan. Jadi kalau kita berbicara teknologi, tidak harus ya berkaitan dengan misalnya HP, laptop, atau perangkat digital. Tetapi teknologi itu bisa berupa alat atau benda, misalnya seperti HP, laptop, tapi bisa juga berupa aturan atau prosedur-prosedur. Misalnya ya di dalam ilmu akuntansi itu dikenal yang namanya prosedur di dalam membuat sebuah laporan keuangan. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah teknologi juga. Nah, kalau dari asal katanya ya, teknologi itu dari bahasa Yunani. Ya, itu teknologia yang diperoleh dari asal kata techne yang berarti wacana seni. Nah, ini adalah contoh penerapan dari ilmu pengetahuan. Tentu kalian yang masuk dalam jurusan IPA ya tidak asing dengan yang namanya hukum Archimedes ya. Jadi hukum Archimedes ini adalah sebuah hukum yang ada di dalam ilmu fisika yang menerangkan bahwa sebuah benda yang
yang berada di sebuah benda cair ya, yaitu di air, benda tersebut itu bisa berada di 3 posisi ya. Posisinya bisa benda terapung, bisa melayang, atau bisa tenggelam. Nah, tergantung pada itu ya, berat benda itu sendiri ya, dan juga gaya yang ada di situ. Nah, untuk hukum Archimedes ini diterapkan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di dalam pembuatan kapal selam. Nah, itu adalah contoh dari sebuah teknologi yang merupakan hasil terapan dari ilmu pengetahuan, khususnya adalah ilmu fisika. Oke, baik, itu saja untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang ilmu pengetahuan, yang mana tekanannya ilmu pengetahuan merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh manusia melalui proses pengamatan, pengukuran, tetapi juga pengalaman yang menggunakan sebuah metode-metode ilmiah dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan menggunakan dasar sebuah teori. Nah, kalau pengetahuan itu merupakan hasil ya dari kegiatan mengetahui. Sedangkan teknologi itu merupakan hasil terapan praktis dari ilmu pengetahuan yang tentunya itu digunakan untuk ya kesejahteraan, tetapi juga membantu kehidupan manusia agar lebih ringan dan juga lebih efektif. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dari adanya kemajuan iptek. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dan tunggu pelajaran-pelajaran atau materi-materi berikutnya dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.